Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan sprayer dari alat-alat sederhana, yaitu dari Trigen bekas. Kita menggunakan Trigen bekas, kemudian kita juga menggunakan baterai bekas copotan laptop. Ya, seperti ini baterainya. Kita masukkan ke dalam paralon bekas, ya, paralon PVC bekas. Ada 4 baterai yang dipasang secara seri. Ini fungsinya untuk meninggikan tegangan, yaitu meninggikan voltase, karena di setiap baterai ini ada 4 volt. Maka ketika dirangkai seri menjadi 4, maka menjadi 16 volt. Nah, normalnya sprayer ini bisa normal di voltase 12 volt, tetapi masih enak digunakan di voltase 16 volt. Malah lebih enak, lebih strong begitu. Baik, kita mulai dari Trigennya dulu. Nah, di sini modifikasi yang asli dari saya, yaitu adalah modifikasi dari paralon, di mana paralon ini paralon PVC. Nah, seperti ini adalah paralon PVC yang sudah dipipihkan. Awalnya ini bundar, kemudian dipotong dan dipipihkan seperti ini, kemudian dibentuk seperti ini. Ini untuk dudukannya, nanti dudukan baterai, kemudian untuk dudukan mesinnya, kemudian dilem dengan lem Dextone, ya, lem, kata orang itu lem besi. Jadi sangat kuat sekali, sangat kokoh sekali. Kemudian cara merakitnya adalah kita rakit dulu ini baterai yang sudah dimasukkan ke dalam paralon PVC ini. Sudah ada kutub min di sini, sudah saya masukkan kabelnya di sini. Kemudian kutub plusnya nanti ditutupnya di sini. Kita masukkan dulu seperti ini. Kemudian kita tutup. Ini adalah kutub plus, ya. Nah, ini sudah terkoneksi antara min dan plus. Kemudian kita tutup, kita masukkan ke pangkornya ini. Nah, sangat sederhana dan simpel. Kemudian untuk mesinnya, saya juga membuat ini, ya, tempat penahan mesin ini juga dari paralon PVC seperti ini. Kemudian juga di sebelah sini ada on off, ya, untuk mematikan daya dari baterai atau menyalakan juga ketika sudah ready untuk digunakan. Kemudian tidak kalah pentingnya di sini juga ada ini, pengatur kecepatan, ya, pengatur kecepatan dari sprayer ini. Jadi ketika ingin semprotannya itu low, lemah, kita bisa mengaturnya lebih besar, dan atau lebih kecil begitu. Baik, kita pasang seperti ini caranya. Masukkan seperti ini. Nah, sangat simpel sekali, mudah sekali digunakan. Kemudian kita pakaikan kutubnya, kutub plus di sini. Kemudian kutub min di sini. Nah, ini sudah. Nah, seperti ini, ya. Ini sudah terkoneksi, sudah terpasang dengan baik. Nah, kita coba hidupkan dulu saklarnya bagian sini. Kemudian di sini karena juga ada saklar sebenarnya, ya. Jadi ketika kita hidupkan di sini, ini belum nyala. Baik, kita coba. Nah, ini dia. Ini low, ya. Kemudian tambah tinggi. Nah, ini maksimalnya. Jadi sangat kencang sekali semprotannya nanti, ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah ini adalah output dari airnya. Ini nanti keluarnya air, kemudian masuk ke mesin sini. Nah, kenapa dibentuk seperti ini? Karena ini Trigen ini sebenarnya dua fungsi, bisa untuk sprayer,
juga bisa untuk dibuat kocor ya, istilahnya dalam pertanian itu kocor untuk menyiram ketika kemarau begitu. Ini nanti koneksi dengan paralon yang besar dan kemudian ada klep di bawah, jadi sehingga bisa diisi air dan menyiram ketika tanaman dalam masa kemarau. Nah, untuk menyiasati satu lubang ya, bisa lubang kocor juga bisa lubang sprayer, maka saya menggunakan alat bantu seperti ini. Ini dari paralon PVC 3/4 dm, kemudian ini aluminium ya, seperti antena, itu bekas antena. Kemudian saya masukkan ke dalam seperti ini dan dilem Dextone sama seperti ini lemnya ya, lem Dextone. Nah, ini tinggal dipasang saja seperti ini, pasang, kemudian dipasang selangnya seperti ini. Nah, ini kalau sudah diisi air, ini sudah ready untuk sprayer ya, untuk digunakan seperti itu. Baik, ini sudah diisi air tadi ya, beberapa. Coba kita praktekkan, kita hidupkan dulu. Nah, ini adalah sprayer yang otomatis kan, semua sprayer itu mesinnya itu otomatis. Jadi ketika tekanan itu tersumbat, maka dia otomatis stop gitu ya, mati begitu ya. Jadi tinggal dihidupkan di bagian sini saja. Nah, ini kita coba ya. Wow, itu sangat keras sekali. Coba kita pakai yang low ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian berikutnya kita fokus di baterai ya. Nah, baterai 4 baterai yang ada di dalam ini, dia kan satu baterainya itu bisa menyimpan daya sekitar 1,5 ampere ya. Jadi kalau ada 4 baterai itu 4 sampai 5 ampere, hampir sama dengan kekuatan aki sebenarnya ya. Nah, keunggulan dari baterai ini adalah jauh lebih ringan dari aki ya, kalau kita bandingkan dengan aki sprayer seperti ini. Nah, ini sangat berat sekali kalau dibandingkan dengan ini. Nah, 4 baterai ini pengalaman saya itu bisa mengcover 4 drigen air. Jadi 4 drigen air ini sudah bisa disemprotkan, jadi menggunakan 4 baterai ini. Kalau sudah lebih dari 4 baterai ini biasanya tenaganya sudah low. Jadi jenengan bisa mensiasatinya dengan membeli baterai copotan laptop seperti ini. Jadi ketika Anda nandon baterai yang banyak, karena baterai ini murah ya, di pasar online atau di tempat-tempat servis laptop itu banyak, Anda bisa beli. Itu kalau di pasar online sekitar 4.500 sampai 6.000 harganya. Jadi ketika sudah low, 4 drigen sudah habis, Anda bisa langsung mengganti baterainya dengan baterai yang baru. Jadi sudah sangat simpel sekali. Nah, untuk pengecasannya juga Anda bisa membeli pengecasan seperti ini ya. Ini harganya sangat terjangkau, antara 25 sampai 35.000 di pasar online. Daripada Anda membeli charger aki ya, yang seperti ini. Nah, ini charger aki, ini mahal ya, sekitar 60 sampai 70.000. Jadi kalau kita bandingkan biayanya dengan menggunakan baterai ini, kita sudah hemat uang, juga kita sudah bisa menghemat ini beratnya ini ya, bukan menghemat ya, apa namanya, bisa meringankan di punggung, karena ini kan harus dibawa di punggung ya. Jadi ketika menggunakan aki yang sangat berat itu tidak efisien, maka sangat lebih efisien menggunakan baterai seperti ini. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah ini ya, drigen
tali untuk ransel untuk ke punggung ini ya. Nah, untuk menyiasati bagaimana modif Drigen ini yaitu dengan menggunakan pemanas ya. Jadi dipanaskan dulu, kemudian dipipihkan seperti ini. Ya, ini dipipihkan, masuk ke dalam, bisa menggunakan kayu. Setelah panas itu baru dipipihkan, kemudian ditekan dengan tang gitu ya, hingga terbentuk seperti ini. Dan kemudian dibolongi gitu ya. Dibolongi. Nah, yang bawah juga sama, dipipihkan dari bawah, kemudian juga dibolongi. Nah, setelah itu untuk mengantisipasi kebocoran Drigen dari sini, maka digunakan lem ya. Bisa lem Raja Wali atau lem Foxy atau lem apa saja yang bisa kuat menahan seperti ini ya. Ini lem ini. Jadi ketika dibolongi kemudian dilem, ini sangat kuat sekali. Lentur lemnya. Terserah jenengan mau pakai lem apa, bisa konsultasi dengan toko-toko lem ya yang tepat untuk digunakan di bahan seperti ini. Nah, untuk memanaskan sendiri Anda bisa menggunakan api ya, tungku api, atau bisa juga menggunakan alat pemanas seperti ini. Nah, ini celery gun ya, alat pemanas. Nah, tinggal digunakan saja. Juga termasuk untuk memanaskan paralon ini, untuk memipihkan dan membuat model seperti ini ya. Nah, seperti itu untuk dudukannya mesin, dan kemudian bisa dipakaikan tali seperti ini dan siap dipakai. Oke, cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.